makan kacang itu bisa bikin menimbulkan jerawat gak sih dok? Nah di atas 30 masih bisa banget terjadi jerawat. Aku dulu jerawatan kan, berarti banyak yang kangen sama aku dong kalau gitu ya dok. Dia stres karena ada yang suka sama dia, jadinya dia muncul jerawat gitu. Itu baru mungkin, jadi mitos. Hai teman-teman Behind Beauty Podcast. Behind Beauty Podcast balik lagi. Perkenalkan, nama aku Nafila. Di Behind Beauty Podcast kali ini kita akan membahas seputar permasalahan yang sering banget kita temuin sih. Khususnya buat teman-teman Behind Beauty nih. Kalau misalnya kalian masih remaja, pasti kalian sering banget nih, atau bahkan lagi ngalamin sih permasalahan ini. Tak lain dan tak bukan, yaitu adalah permasalahan jerawat. Kalau ngomongin tentang jerawat tuh nggak ada habis-habisnya deh. Nah, di Behind Beauty Podcast kali ini kita akan ngomongin persoalan tentang jerawat bareng Dr. Aima Yunita Amir. Hai dok. Halo. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Kamu Dok, sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Dok, BTW kita matching gini ya dok. Iya ya. Fakta uniknya ya teman-teman Behind Beauty sebenarnya ya. Sebenarnya aku nyamain bajunya Dr. Aima nih. Jadi karena Behind Beauty Podcast sebelum-sebelumnya, mungkin kalau teman-teman Behind Beauty Podcast sering nonton, pasti tahu banget kalau Dr. Aima sering banget pakai baju hitam. Jadi aku nyamain sebelum berangkat kerja nih, aku pengen pakai baju hitam biar nanti sama kayak Dr. Aima. Iya. Fun fact juga, aku nggak punya baju warna lain selain warna hitam. Lebih banyak baju hitam ya dok ya? Ada warna lain pun itu dikit banget. Jadi mungkin orang bilangnya, aduh kayak nggak pernah ganti baju. Padahal emang sebenarnya ganti-ganti ya dok? Warnanya emang selalu hitam. Atau jangan dokter punya model yang sama dengan warna yang sama lagi dok? Ada beberapa sih kayak gitu. Kayaknya nggak cuma dokter doang deh, semuanya. Kayaknya aku juga mungkin ada deh. Nanti aku lihat lagi di lemari aku. Jadi dok, di Behind Beauty Podcast kali ini kita akan membahas mitos dan fakta seputar jerawat. Mungkin kalau teman-teman Behind Beauty Podcast pernah denger nih, kamu lagi jerawatan. Terus teman kamu bilang, ih tandanya ada yang kangen tuh. Nah itu bener nggak tuh dok? Kayak gitu, masa jerawat katanya ada yang kangen? Kalau dulu aku dulu jerawatan kan, berarti banyak yang kangen sama aku dong kalau gitu ya dok. Bener nggak tuh dok? Itu mitos sih. Karena ya? jerawat itu nggak disebabkan karena ada orang yang kangen sama kita. Bener. Kalau kayak gitu mungkin orang-orang yang punya permasalahan jerawat nih lumayan akut gitu, berarti banyak yang kangen sama dia. Kayak gitu, nggak mungkin ya. Oke, nah ada lagi nih dok pertanyaannya. Mitos atau fakta kalau stres itu jadi salah satu penyebab jerawat dok, bener nggak tuh? Oke, untuk mitos atau faktanya, kalau hal ini tuh bisa jadi fakta. Karena stres sendiri ini memicu peningkatan hormon androgen. Nah, hormon androgen ini meningkatkan sebum dan juga keratinosit. Nah, sebum ini itu lebih dikenal dengan minyak pada wajah, sehingga dapat menyebabkan peradangan yang akhirnya jadi jerawat. Oh, jadi penyebabnya itu minyaknya itu ya dok? Iya, karena peningkatan si androgennya tadi terjadi tuh akhirnya peningkatan minyak, akhirnya dapat menyebabkan jerawat. Dan juga stres psikologik sendiri dapat memicu seseorang melakukan trauma mekanis. Misalnya dia sudah ada jerawat gitu ya, ketika dia stres dia akhirnya kayak megang-megang jerawatnya, tangannya kotor, akhirnya malah memperparah jerawat tersebut. Iya benar-benar. Tuh, jadi kalian jangan stres ya, nanti timbul jerawatnya gitu. Ada lagi nih dok, nah jerawat itu kan dikaitkan sama hormon remaja ya dok. Mitos atau fakta kalau di umur 30 tahun ke atas jerawat itu udah nggak ada lagi? Oke. Kalau jerawat sendiri seperti tadi udah disinggung sedikit ya, ada 3 penyebabnya. Yang pertama bisa terjadi karena adanya infeksi dari bakteri. Yang kedua karena adanya penyumbatan akibat sel kulit mati, yang akhirnya pori-porinya tuh tersumbat. Nah, yang ketiga karena produksi minyak yang berlebihan, atau bisa juga terjadi karena ketiganya. Nah, kalau misalnya pada yang di bawah 20 misalnya pada remaja, itu kan biasanya karena hormonnya lagi tinggi sehingga menyebabkan terjadinya jerawat. Nah, di atas 30 masih bisa banget terjadi jerawat.
diakibatkan oleh infeksi ataupun sebum yang kebanyakan, ataupun juga bisa jadi karena sel kulit mati yang menumpuk akibat seseorang tersebut kurang melakukan eksfoliasi misalnya. Nah itu gitu. dia. Behind Beauty Podcast juga pernah bahas nih dok tentang eksfoliasi kulit bareng dokter Anes. Nanti ada di sini ya linknya ya muncul. Ya betul banget. Oh iya dok, sebenarnya ya dulu tuh aku juga jerawatan dok. Tapi setelah aku menginjak umur yang sekarang nih, jerawatnya hilang sendiri sih dok. Berarti emang yang paling sering merasakan permasalahan jerawat tuh yang masih muda-muda gitu ya dok ya? Iya, bisa jadi karena juga selain hormonnya yang berlebih, kebiasaannya pun juga kita sudah tahu kalau misalnya mungkin Nafila umurnya udah 20-an, jadi lebih tahu kan caranya menjaga kebersihan dari wajah. Jadinya bener. Jerawatnya pun jadi teratasi. Iya. Udah mulai merawat diri lah gitu ya, udah mulai paham gitu. Oke. Yang selanjutnya nih dok. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sih. Makan kacang itu bisa bikin menimbulkan jerawat gak sih dok? Nah ini nih banyak banget pendapatnya ya. Ada yang bilang oh iya kacang itu kan ada kandungan lemaknya. Nah lemaknya itu bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Tapi ada juga beberapa nih yang bilang kalau misalnya kita makannya kacangnya cuma satu-satu, nggak berlebihan, kan nggak sebanyak itu lemak yang dihasilkan pada tubuh akhirnya menyebabkan jerawat. Jadi sejauh ini masih aman sebenarnya kita makan kacang, asalkan ya dijaga ya, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Emang kalau berlebihan tuh nggak baik ya. Jadi secukupnya aja, jangan berlebihan. Tapi berarti bener ya dok, itu fakta kalau kacang itu memang bisa menimbulkan jerawat kalau dimakannya berlebihan gitu. Mungkin buat teman-teman ini mungkin orang-orang yang suka ngeronda terus makan kacang tuh harus diporsir sedikit lah itu ya kacangnya ya. Terus ada lagi nih dok, mitos atau fakta kalau obat jerawat itu bikin ketergantungan. Mungkin lebih sering dengernya kalau pakai obat dokter nanti ketergantungan gitu dok. Dokter mungkin pernah juga dengar kayak gitu. Iya, dok? Itu sering banget dengar katanya aku habis perawatan nih ke dokter A, tapi kok malah habis itu berapa bulan kemudian malah jadi jerawatannya makin parah ya. Nah ini sebenarnya ya teman-teman, itu dikarenakan obat dokter itu kan kita berikannya dosisnya itu sesuai kondisi kulitnya masing-masing. Makanya diwajibkan nih misalnya udah habis 1 pot gitu kan, nanti konsul lagi ke dokternya. Karena biasanya kondisi kulitnya lebih baik, akhirnya dosisnya ada beberapa yang diturunin atau yang dipertahankan atau malah ditambahkan dengan kandungan yang lain supaya menyesuaikan kondisi kulit pasien tersebut. Nah bagi teman-teman nih biasanya nggak mau nih untuk kontrol lagi, belilah yang lama lagi padahal kondisi kulitnya sudah tidak sesuai. Atau enggak bisa juga tiba-tiba langsung berhenti menggunakan krim dokter tersebut. Sedangkan ada kandungan beberapa dari krim tersebut yang harus di tapering off. Jadi memang penting banget untuk konsultasi sebelum menghentikan krim ataupun ingin melanjutkan krim selanjutnya apabila pot pertama sudah habis. Oh, jadi adalah kuncinya adalah konsultasi ya dok. Sebenarnya namanya bukan ketergantungan mungkin ya dok, tapi kalau misalnya kita mau berhenti nih, mungkin kita harus konsultasi dulu ya dok ya. Kita konsultasikan supaya mendapatkan treatment yang memang untuk menjaga kondisi kulit yang pada saat itu gitu. Lagi pula kan orang-orang yang mau menghilangkan jerawat dan datang ke dokter kan berarti seharusnya tujuan utamanya adalah menghilangkan jerawat. Jadi harus percaya terus sama dokternya gitu. Kan dokter juga nggak salah-salah ngasih resep untuk obatnya ya dok ya. Bener banget. Tuh, jadi itu mitos ya. Kuncinya adalah konsultasi. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Jadi aku juga pernah dengar sih katanya kalau misalnya ada jerawat di dahi itu karena apa, kalau di pipi itu karena apa, di dagu ada penyebabnya juga. Itu bener nggak sih dok? Itu banyak juga ya, aku juga sering baca tuh kalau misalnya kayak ada jerawat di dagu karena hormon misalnya, atau di bagian lainnya karena ada penyakit tertentu lah di sistemik kita. Nah kalau sejauh ini itu sih masih mitos karena belum ada penelitian yang lebih lanjut nih apakah benar karena misalnya karena pencernaan terus ada jerawat di pipi atau di dahi, itu belum ada. Iya, aku sering banget sih dok denger itu. Iya. Kayak di di Instagram tuh sering lewat gitu. Kalau di sini gara-gara apa, kalau di sini gara-gara apa.
Atau waktu itu aku juga pernah tahu kalau di sini karena bantal kotor. Tapi itu mungkin juga ya, Dok, kalau itu mungkin atau bisa jadi untuk orang-orang yang berhijab misalnya di bagian sini karena kan dia tergesek-gesek oleh hijab. Atau pada laki-laki biasanya lebih banyak yang ada di dahi. Itu karena kenapa? Karena dia pakai minyak rambut. Minyak rambut kan pada laki-laki kan biasanya pakai minyak rambut tuh. Jadi akhirnya di situ lebih berminyak, akhirnya menyebabkan jerawat kayak gitu. Tapi untuk kondisi-kondisi penyakit sistemik tertentu itu masih mitos sampai detik ini. Belum ada penelitiannya lebih lanjut lagi. Mungkin nanti kalau ada penelitian lebih lanjut lagi akan dibahas lagi nih di Behind Beauty Podcast. Tunggu ya. Oke, selanjutnya nih, Dok, ada lagi yang nanya mitos atau fakta kalau jerawat tuh jadi pertanda kalau ada orang yang suka sama kita, Dok. Masa bener kayak gitu? Kalau yang tadi kangen, kalau yang ini suka, bener gak tuh, Dok? Nah, ini juga masih mitos ya. Masih mitos ya. Iya, itu bukan petanda. Misalnya kalau ada jerawat, ada yang suka nih sama kita atau ada yang kangen sama kita. Atau mungkin kalau yang sukanya bikin stres kali ya, itu bisa kali ya bikin jadi jerawat. Bener. Dia stres karena ada yang suka sama dia, jadinya dia muncul jerawat gitu. Itu baru mungkin. Jadi mitos. Selanjutnya, mitos atau fakta kalau jerawat itu muncul karena muka yang kotor, dan kalau cuci muka itu ngebantu mencegah munculnya jerawat. Betul nggak tuh? Itu fakta. Itu fakta ya? Disarankan untuk setiap orang itu melakukan cuci muka atau cuci wajah itu 2 kali sehari. Nah, kan kita habis beraktivitas seharian, kita udah pakai sunscreen, udah pakai apa, itu kan masih tersisa di wajah kan, terus udah kena debu, udah kena apa, baiknya setelah berkegiatan, udah di rumah, cuci muka, terus lanjut ke perawatan selanjutnya kayak gitu, tapi memang wajib untuk cuci muka kan, untuk menghilangkan debu-debu ataupun sisa-sisa riasan atau skincare sebelumnya agar tidak menyumbat pori-pori yang menyebabkan terjadinya jerawat. Kembali lagi tuh ada sumbatan jadinya ya, Dok, ya di pori-pori itu. Berarti kalian nih, aku jujur ya, Dok, kadang-kadang tuh suka males gitu loh cuci muka setelah pulang kerja nih, kayak diem dulu, istirahat, terus main HP, scroll sosmed, habis itu lupa. Baru bangun malam-malamnya baru inget, ya ampun belum cuci muka, habis itu langsung cuci muka. Merasa berdosa sih kalau kayak gitu. Aduh, harus rajin-rajin deh cuci muka. Oh, nggak berlebihan juga ya, Dok, ya. Sehari 2 kali gitu. Selanjutnya nih, Dok, pertanyaan terakhir. Bener nggak sih kondisi dan kualitas air di suatu tempat bisa menyebabkan munculnya jerawat? Jadi tuh kadang-kadang orang-orang suka pas pindah rumah terus jadi jerawatan mukanya gitu, Dok. Itu bener nggak sih, Dok, kayak gitu? Mungkin lebih bukan karena tempatnya ya, tapi air dari yang kita datangi itu misalnya ada kotoran, ada tanah atau bagaimana, kan biasanya ada kan kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan malah kulit wajah kita itu tidak terlalu bersih sehingga menyebabkan jerawat. Tapi bukan berarti jadi nggak mau ini pakai jadi nggak mau pakai air di situ terus, mungkin untuk ke tempat lain, tapi untuk wajah kita pakai air yang lebih bersih kayak gitu. Iya, jadinya pindah rumah nanti. Iya, tapi pindah rumah lagi. Aduh, nggak selesai pindah-pindah terus. Dok, tapi kalau misalnya pH air itu ngaruh juga nggak ya, Dok? Mungkin kalau misalnya dari rumah kita terus pindah rumah gitu, mungkin pH-nya beda jadinya menimbulkan jerawat, itu mungkin nggak, Dok, kayak gitu? Itu mungkin juga jadi mengganggu keseimbangan daripada kulit wajah kita kan. Nah, makanya itu lebih baik memang konsultasi, karena kita lihat dulu kan, memang setiap orang tuh bisa jadi malah sebenarnya bukan gara-gara pH airnya, malah gara-gara apa tuh, Dok? Mungkin karena memang dia pada saat pindah ke lingkungan yang tersebut itu dia kulitnya jadi lebih kering atau bagaimana, kan kita kurang tahu kan. Kita harus anamnesis terlebih dahulu. Iya, benar. Berarti emang kalau misalnya kalian punya pas pindah terus tiba-tiba muncul jerawat gitu di kulitnya, bisa konsultasi dulu ya, Dok, karena harus dilihat dulu nih karena apa gitu. Jadi nanti mendapatkan tindakan yang tepat kalau udah mendapatkan konsultasi gitu ya, Dok, ya. Oke, jadi itu dia pertanyaan-pertanyaan seputar mitos fakta tentang jerawat. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman seputar permasalahan jerawat ya, Dok, ya. Aku yakin sih teman-teman akan merasa terbantu. Kalau teman-teman punya
pertanyaan lagi nih seputar jerawat atau yang lainnya bisa tulis di kolom komentar ya, karena nanti akan kita jawab mungkin di kolom komentar atau di podcast selanjutnya. Atau kalau kalian juga mau konsultasi nih sama Dr. Aima, bisa juga DM ke Instagram @plastetic.clinic dan minta nih untuk konsultasi bareng Dr. Aima. Anyway, terima kasih ya Dr. Aima udah mau sharing nih di Behind Beauty Podcast. Terima kasih kembali. Terima kasih juga buat teman-teman Behind Beauty Podcast yang udah nonton atau mendengarkan Behind Beauty Podcast. Sampai jumpa di Behind Beauty Podcast selanjutnya. Bye!